استووا اعتدلوا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين
لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله جميعا. Alhamdulillah, kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dari terbangunnya kita, dari tidur kita sampai kita berada di sore hari ini, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala beribadah, menjaga salat 5 waktu di rumah Allah Subhanahu wa taala merupakan nikmat di atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala tidak berikan kepada orang lain. Maka kita banyak bersyukur kepada Allah dimudahkan untuk bisa ibadah, karena kita tidak mampu beribadah melainkan itu adalah bantuan murni dari Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa menjadikan kita di antara hamba-hambanya yang selalu bersyukur, menjadikan kita di antara hamba-hambanya yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan kita masih seputar tentang sebab atau kaidah di dalam pensucian jiwa atau pembersihan jiwa dan hati. Terakhir kita menyebutkan adalah bahwa doa merupakan kunci daripada kesucian jiwa seseorang. Maka yang ketiga adalah Al-Quran Al-Karim manba'ut tazkiyati wa mu'inuha. Kaidah yang ketiga atau sebab yang ketiga dari kesucian jiwa kita adalah bahwa Al-Quranul Karim manba'. Manba' itu kalau bahasa kita sumber kesucian jiwa kita. Dan hal terbesar yang membuat jiwa kita akan bersih adalah Al-Quranul Karim. Sehingga sekarang banyak orang-orang yang dia kecanduan terhadap musik misalnya. Dia tidak bisa tidur kecuali harus mendengarkan musik. Atau bagi dia akan kesepian kalau tidak mendengarkan musik sehari. Sehingga dia menjadikan hal-hal yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk mencari ketenangan jiwanya, sebagai sebab untuk mendatangkan ketenangan dan ketentraman jiwa serta kesucian jiwa dia. Padahal Allah Jalla wa Ala mengatakan alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Dan orang-orang yang beriman yang hati mereka itu tentram dan tenang dengan zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi hati yang suci adalah hati yang senantiasa ringan
untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Hati yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan berzikir kepada Allah hati akan jadi tenang dan tentram. Di Al-Qur'an merupakan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jadikan setiap hari dari Al-Qur'an ini ada bagian yang harus kita baca. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad manna Allahu 'alal mu'minina idh ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Sungguh Allah telah memberi karunia terbesar bagi orang-orang mukmin. Allah telah memberi karunia yang besar bagi orang-orang mukmin. Apa karunia tersebut? Idh ba'atsa fihim rasulan min anfusihim, di mana Allah Subhanahu wa taala mengutus di tengah-tengah mereka seorang rasul, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yatlu alaihim ayatihi, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan atas mereka ayat-ayat Allah, mengajarkan mereka yang halal dan yang haram, menyebutkan kepada mereka surga bagi orang-orang yang mukmin dan taat kepada Allah Azza wa Jalla, serta menyebutkan ancaman Allah berupa neraka atas orang-orang yang kafir dan bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam bukan hanya membacakan ayat Al-Qur'an kepada para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam membacakan mereka Al-Qur'an dan mendidik mereka dengan Al-Qur'an tersebut. Seharusnya inilah yang kita contoh pendidikan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat, yaitu belajar Al-Qur'an bukan hanya bisa membacanya, tapi memahami, mentadabburi, menghafalkan dan mengamalkannya. Kemudian wa yuzakkihim, dan mensucikan mereka. Dengan Al-Qur'an Rasul sallallahu alaihi wasallam mensucikan kaum mukminin, menjelaskan kepada mereka hal-hal yang halal sehingga mereka makan, sehingga mereka dekati yang halal tersebut, dan menjelaskan kepada mereka perkara-perkara yang Allah haramkan sehingga mereka jauhi. Oleh karena itu jamaah bukan Allah Azza wa Jalla, jika kita menemui di dalam Al-Qur'an tentang apa yang Allah telah halalkan, maka nikmati. Dari hewan atau binatang ternak, ya, kemudian dari jual beli, Allah halalkan kita mengambil keuntungan di dalamnya, maka kerjakan itu, ambil, itu adalah hak kita. Namun jika Allah melarang kita dari misalnya mendekati riba, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba, kalau ada orang yang terang-terangan mengambil riba dan memakannya, maka orang tersebut tidak akan mendapatkan kesucian jiwanya, karena Al-Qur'an butuh pengamalan. Setelah kita membacanya, Al-Qur'an itu butuh pengamalan. Orang-orang yang memakan babi, orang-orang yang memakan makanan-makanan yang Allah haramkan, tidak ada kesucian jiwa pada diri mereka. Mereka yang meneguk khamar tidak akan mendapatkan kesucian jiwanya. Mereka yang berzina tidak akan mendapatkan kesucian jiwa. Karena apa? Konsekuensi daripada diturunkannya Al-Qur'an untuk diamalkan. Jika hal-hal yang Allah haramkan diterjang oleh seorang mukmin, tidak akan dapat dia kesucian jiwanya. Sebagaimana nanti kita akan sebutkan perkataan Fudail bin Iyad tentang tujuan diturunkannya Al-Qur'an. Jadi wa yuzakkihim, Rasulullah SAW mensucikan kita dengan apa?
dengan dijelaskannya perkara-perkara yang halal untuk kita nikmati, dan diterangkan kepada kita dari Al-Quran tersebut hal-hal yang Allah haramkan untuk kita jauhi, dan sebagai ujian tentang kokoh atau tidak keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Rasul tersebut yaitu Nabi Muhammad mengajarkan kepada mereka Alkitab yaitu Al-Qur'an, wal hikmah, dan hikmah di sini adalah hadis atau sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka jemaah bukan Allah Azza wa Jalla, benarlah di dalam menempuh jalan untuk menggapai kesucian jiwa kita. Ya. Kadang kita menjumpai beberapa orang seperti di kendaraan, dia tidak nyaman kalau tidak mendengarkan musik, ya. Atau orang ketika dia dinasnya tidak akan terasa sempurna kalau tanpa ada wanita lain yang bisa menemani dia. Waliyadzubillah. Ya. Jadi Al-Quran adalah sumber kesucian jiwa, dan Al-Quran di antara faktor terbesar yang membuat jiwa seseorang menjadi suci. Berkata Syekh Abdul Razzaq, fa'a'zamu ma tazku bihi an-nufus al-Qur'anul Karim. Maka di antara perkara yang besar yang bisa mensucikan jiwa seseorang adalah Al-Qur'an. Alladzi huwa kitabut tazkiyah, bahkan Al-Qur'an ini adalah kitab suci. Kitab suci atau kitab kesucian. Wa manba'uha, dan sumber kesucian, wa mu'inuha. Mu'in kalau bahasa kita itu penolong, pembantu. Jadi Al-Qur'an di antara pembantu terbesar sucinya jiwa seseorang. Wa masdaruha, dan Al-Qur'an merupakan ya sumber ya dari kesucian jiwa kita. Faman arada li nafsihi tazkiyata falyatlubha fi kitabillahi azza wa jalla. Barang siapa yang menginginkan hatinya bersih, perasaannya tenang, jiwanya suci, maka carilah kesucian jiwa itu di dalam kitab Allah Subhanahu wa taala. Berkata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, "Dhaminallahu liman ittaba'al Qur'ana alla yadhilla fid dunya wa la yashqa fil akhirah." Thumma tala faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Abdullah bin Abbas mengatakan Allah telah memberi jaminan kepada siapa saja yang mengikuti Al-Quran, kepada siapa saja yang mengikuti Al-Quran, bahwasanya dia tidak akan pernah tersesat di dunia dan tidak akan pernah sengsara di akhirat. Jadi Allah memberi jaminan kepada siapa saja yang berpegang teguh dengan Al-Quran, membaca Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, mentadabburinya, dia tidak akan disesatkan oleh Allah Azza wa Jalla, dan di akhirat dia tidak akan menjadi orang-orang yang merugi dan sengsara. Kemudian belum membaca firman Allah Subhanahu wa ta'ala, faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa, di dalam surah Thaha. Maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, fala yadhillu, maka dia tidak akan tersesat, wala yashqa, dan dia tidak akan sengsara di akhirat kelak. Maka orang yang paling sesat di muka bumi adalah, atau orang yang paling gampang tersesat dari jalan hidayah, dari jalan dan petunjuk yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mereka yang meninggalkan Al-Qur'an. Banyak orang yang terjerumus ke dalam maksiat. Semoga Allah jauhkan kita semua dari maksiat. Dengan berbagai macam alasan mereka, belum siap jadi orang saleh, belum siap menegakkan syariat Islam secara kafah, secara sempurna, sehingga dia terjerumus ke dalam maksiat. Karena apa? Karena mereka membuka auratnya, mereka masih senang sama pasangan yang tidak halal baginya, mereka sering meneguk minum khamr, mereka melihat perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Manakala semua yang diharamkan oleh Allah diterjang, tidak akan mungkin seseorang itu bisa kokoh di atas
Islam. Maka lihat mereka, gampangnya mereka murtad dari Islam, gampangnya mereka memperolok-olok agama Allah Azza wa Jalla. Dari mana awalnya? Mereka meninggalkan Al-Quran, mereka tidak mengikuti Al-Quran. Maka Abdullah bin Abbas mengatakan, Allah menjamin setiap orang yang mengikuti Al-Quran, Allah tidak sesatkan dia di dunia, dan Allah tidak jadikan dia termasuk orang yang sengsara di akhirat. Karena segala kebaikan itu ada di dalam Al-Quran. Segala kebaikan yang mendekatkan diri kita ke dalam surga ada di dalam Al-Quran, di dalam petunjuk Nabi. Dan segala keburukan yang dapat menyebabkan kita tersungkur ke dalam neraka itu telah dijelaskan di dalam Al-Quran, di dalam petunjuk Nabi SAW. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, bagaimana Allah menjadikan Al-Quran ini sebagai obat dan penawar. Laqad, atau ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, Allah memanggil kita. Pernahkah kita memperhatikan bagaimana Allah memanggil kita? Tentunya setelah Allah memanggil kita itu ada perintah yang harus kita kerjakan, atau ada larangan yang Allah larang kita untuk mendekatinya. Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, seharusnya ketika Allah katakan ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhan nas, kita harus sebagaimana kata Abdullah bin Mas'ud, fa'ar'iha sam'aka, pasang telingamu baik-baik jika mendengar firman Allah ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhan nas, wahai sekalian orang-orang yang beriman, wahai sekalian manusia. Fa innahu amrun, bisa jadi ketika Allah memanggil orang-orang mukmin, memanggil manusia, bisa jadi itu perintah yang Allah minta kita untuk mengerjakannya, atau larangan yang Allah minta kita untuk meninggalkannya. Allah katakan qad ja'atkum mau'izah, sungguh telah datang kepada kalian mau'izah, nasihat. Jadi sebaik-baik nasihat adalah Al-Quran. Bahkan sampai orang yang tidak mengerti makna Al-Quran, ketika dia tersentuh dengan bacaan Al-Quran, dia akan menangis. Al-Quran, sebaik-baik nasihat adalah Al-Quran. Allah telah menyebutkan kepada kita, membocorkan bagaimana kesengsaraan penduduk neraka, yang harusnya kita itu jadikan ibrah. Yusqa min ma'in sadid, mereka akan diberi minuman dengan air nanah yang bercampur darah. Laisa lahum ta'amun illa min dhari', mereka tidak memiliki makanan di neraka kecuali pohon yang berduri yang dimakan oleh penduduk neraka. Nasihat Al-Quran tersebut. Allah sebutkan tentang hari kiamat. Ya ayyuhan nas, ya ayuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim. Wahai manusia, takutlah kalian kepada Allah, sesungguhnya goncangannya hari kiamat itu sangatlah dahsyat. Yauma tarawnaha, hari itu kalian akan melihatnya. Tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at, kalian akan melihat wanita yang menyusui anaknya langsung lalai dari anaknya, dibuang anaknya. Wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha, kalian akan melihat wanita yang hamil langsung melahirkan. Wa taran nasa sukara, dan kalian melihat manusia sempoyongan berjalannya seperti orang yang mabuk. Wa ma hum bisukara, padahal mereka bukan orang yang mabuk. Walakin azaballahi syadid, akan tetapi yang membuat mereka berjalan sempoyongan seperti orang yang mabuk, azab Allah di hari kiamat itu yang sangat dahsyat. Nasihat Al-Quran. Qad ja'atkum mau'izah, telah datang kepada kalian mau'izah, nasihat yang luar biasa Al-Quran. Bagaimana Allah jelaskan kepada kita nasibnya Fir'aun yang sombong dengan kekuasaannya. Bagaimana Allah jelaskan kepada kita tentang Qarun yang sombong dengan kekayaannya. Bagaimana Allah jelaskan kepada kita tentang orang-orang kafir yang suka mengikuti hawa nafsunya. Mereka semua akan dikembalikan ke dalam alaysa fi jahannam mathwal lil kafirin, bukankah di neraka jahanam itulah tempat yang terburuk bagi orang-orang yang kafir? Agar kita menjadikan pelajaran
terhadap setiap kejadian yang Allah jelaskan kepada kita, yang itu akan membuat hati kita tergetar, jiwa kita akan takut dari perkara-perkara yang telah diterangkan oleh Allah Azza wa Jalla. Telah datang kepada kalian dari Rabb kalian, dari Allah Azza wa Jalla, itu mau'izah, penasihat, wa shifaa'un lima fis suduri wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Dan ia, Al-Quran itu merupakan shifaa'un, penawar, obat, lima fis sudur, terhadap apa yang ada di dalam dada. Apa itu? Jiwa dan hati kita. Shifaa'un lima fis sudur. Al-Quran itu adalah obat yang bagi orang yang hatinya berpenyakit. Kembalilah kepada Al-Quran, kembali kepada Al-Quran, memaksa diri membaca Al-Quran, memahaminya, memaksa diri untuk menghafalnya, dan yang terpenting adalah mengamalkannya. Kemudian ia merupakan petunjuk dan rahmat bagi orang-orang mukmin. Lihatlah bagaimana Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan di dalam kitabnya Zadul Ma'ad, Al-Qur'anu huwa syifa'ut tammu min jami'il adawai al-qalbiyyati wal badaniyah wa adawa'ul dunya wal akhirah. Beliau katakan Al-Quran adalah penawar yang sangat-sangat ampuh, obat yang sangat ampuh, yang sangat sempurna, yang bisa mengobati penyakit-penyakit hati dan penyakit badan. Jadi kita melakukan membaca Al-Quran, kita sakit kepala atau sakit perut atau sakit penyakit kanker dan yang lainnya, kalaulah kita benar-benar meyakini Al-Quran ini sebagai obat yang sangat ampuh, kata Ibnul Qayyim, kita akan dapatkan kesembuhan tersebut. Banyak orang-orang yang dia berpenyakit dan dia rajin menghafal Al-Quran dan membacanya, dia sembuh, bahkan tanpa dia pernah melakukan pengobatan secara medis, karena Al-Quran merupakan penawar yang sangat sempurna, kata Imam Ibnul Qayyim, terhadap penyakit-penyakit badan atau penyakit-penyakit hati. Penyakit hati diantaranya adalah kita sombong, ria, ingin pamer, kemudian suka hasad, iri, dengki, dan penyakit-penyakit hati yang lainnya. Maka siapa yang memiliki kesombongan di dalam hatinya, suka iri, kemudian suka ingin pamer ketika beribadah, baca Al-Quran. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Siapa yang beriman, siapa yang melakukan amal saleh, ya, siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Rabbnya, maka hendaklah dia beramal saleh dan tidak menyekutukan Allah di dalam amal saleh tersebut. Sehingga penyakit ingin dipuji itu hilang seketika ketika kita tahu bahwasanya amal yang disertai dengan ria, ingin pamer, ingin dipuji akan hilang saat itu. Ketika kita berkeinginan untuk beramal yang ada unsur keduniaan di dalamnya, akan hilang seketika itu. Karena kita tahu tidak manfaat hal-hal tersebut di sisi Allah Azza wa Jalla jika hati kita tidak baik. Ya, maka ingatlah di mana hati kita akan ditelanjang bulatkan oleh Allah di hari kiamat. Yauma tublas sarair, hari kiamat di mana Allah akan menampakkan apa yang ada di hati-hati manusia. Wa hussila ma fis sudur, dan Allah akan menampakkan semua yang ada di dada-dada manusia berupa niat-niat yang buruk, keinginan-keinginan yang buruk, semua akan dinampakkan oleh Allah Azza wa Jalla. Sehingga kita yang memiliki penyakit, baik itu penyakit badan, penyakit hati, maka kembalilah kepada Al-Quran. Wa adawa'ud ad-dunya wal akhirah, penyakit dunia dan penyakit akhirat. Penyakit dunia, kita terlalu cinta kepada dunia dan benci kepada kematian. Ya. Yang diantara yang disebut oleh Nabi SAW yang Allah campakkan kepada umat ini adalah al-wahn. Apa itu penyakit wahn? Hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta yang berlebih-lebihan terhadap dunia dan membenci kematian. Orang membenci kematian karena kecintaan dia yang berlebihan terhadap dunia. Maka lihatlah
Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwa inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi kalian adalah yang paling bertakwa. Sehingga buat apa kita kaya kalau hati kita sombong, kalau kita enggak pernah menjalankan perintah Allah, buat apa? Mending kita miskin tapi rajin ibadah kepada Allah Jalla wa'ala. Manakala kita mengetahui sisi kemuliaan seseorang di sisi Allah adalah bukan dari hartanya, maka kita akan fokus terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Meskipun kita jadi orang kaya, kita akan salurkan di jalan Allah Azza wa Jalla kekayaan tersebut. Ataupun kalau kita miskin, kita jadikan kemiskinan itu sebagai sarana untuk mendapatkan nilai tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi Al-Qur'an asy-syifa'u at-tam adalah penawar yang sangat ampuh, yang seorang hamba harus benar-benar memperhatikan Al-Quran ini. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Quran sebagai penyejuk hati kita semua. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bih." Dan orang-orang yang kami berikan mereka Al-Kitab, Al-Quran, yatlunahu haqqa tilawatihi, mereka membaca Al-Quran dengan benar-benar membaca. Ulaika yu'minuna bih, merekalah orang yang benar-benar beriman terhadap Al-Quran tersebut. Berkata Syekh Abdul Razak, wa tilawatul kitabi haqqa tilawah, dan sesungguhnya yang dinamakan membaca Al-Quran, benar-benar membacanya, pertama takunu bi qiraatihi, pertama dengan membaca tilawah. Yang kedua wa hifdhih, berupaya untuk menghafal Al-Quran. Kalau kita bisa menghafal nyanyian, bahkan setiap album nyanyian kita hafal, Al-Quran, ketahuilah Al-Quran lebih gampang untuk dihafal. Bukan saya yang mengatakan seperti itu, tapi Allah, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir, dan sungguh kami telah jadikan Al-Quran, memudahkan Al-Quran untuk diingat, dihafal. Fahal min muddakir, adakah orang yang mau memperhatikan itu? Susah menghafal Al-Quran. Karena apa? Karena kita sudah membiasakan hati kita menghafal nyanyian-nyanyian. Dangdut dihafal, koplo dihafal, slow rock dihafal, semua dihafal. Giliran menghafal Al-Quran cuma 3 qul, itu sudah 3 qul selama bertahun-tahun itu diulang, dibaca-baca di dalam salatnya. Akankah kita berharap menemui Allah dalam keadaan orang yang diberikan catatan kebaikannya dari kanan? Kalau kitab Allah kita tidak mau membacanya, tidak mau berupaya untuk menghafalnya. Kita mendapati beberapa wanita di daerah Timur Tengah di usia 80 tahun, di usia 70 tahun mereka hafidh Al-Quran. Di usia 70 tahun mereka mulai menghafal Al-Quran dan mereka bisa khatam Al-Quran. Subhanallah. Kita sekarang berapa tahun kita hidup di dunia ini? Apakah ada 1 juz yang kita hafal dari Al-Quran? Ini sebagai motivasi bagi kita. Menghafal Al-Quran tidak kenal usia. Tidak kenal usia. Di awal menghafal Al-Quran memang susah, tapi jika sudah Allah mengetahui kejujuran kita di dalam menghafal ayat-ayatnya, Allah yang akan memudahkan kita. Sehingga jangan sampai kita susah membaca Al-Quran. Ingatlah, jika kita bersandar terhadap kemampuan kita untuk menghafal Al-Quran, Allah tidak akan beri kemampuan kita untuk menghafal Al-Quran. Tapi jika kita bersandar kepada Allah yang telah menurunkan Al-Quran dan menjadikannya mudah untuk dihafal, Allah yang akan membantu kita. Itu saja. Ya, sehingga jangan bersandar kepada kemampuan kita. Kemudian wa fahmihi, membaca, menghafal, memahaminya. Paling tidak kita baca terjemahannya, biar kita ada gambaran tentang ayat yang kita baca. Gak usah sehari itu kita khatam 1 juz, tidak usah.
10 ayat bersama terjemahannya yang akan memberikan perubahan besar bagi diri kita itu jauh. Cik, satu. Cik. Memperjalankan gunung di hari kiamat. Ya, kita lanjutkan. Jadi kita mentadabburi Al-Quran. Makanya Allah katakan, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Allah ajak kita bagaimana Allah mau menciptakan unta. Unta jamaah bukan Allah Azza wa Jalla. Tidak ada satu makhluk yang mampu memakan makanan berduri kecuali unta. Dan hebatnya sedikit pun lidah dan mulut unta tersebut terluka. Kalau kita mau memahami bagaimana unta tersebut, dan unta kalau sudah menghafal jalan dia tidak akan pernah lupa seperti kita. Itu unta. Makanya orang-orang terdahulu di antara cara mereka mengirim ganja dan yang lainnya, unta saja dikirim. Sehingga nanti unta itu sampai kepada alamat yang sudah dituju. Itu unta. Ya, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Ya. Kita disuruh memerintahkan afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Bagaimana Allah menciptakan bumi, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan gunung. Ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menegakkannya yang nanti akan dihancurkan oleh Allah Azza wa Jalla. Idzas samaa'u fatarat wa idzal kawakibu intatharat. Semua kita harus pahami, tadabburi bahwasanya laut yang sekarang tenang nanti akan diluapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Gunung akan diratakan sehingga sebelum terjadi hari kiamat atau ketika hari kiamat terjadi, tidak ada lagi bumi yang meninggi, tidak ada gunung, semua akan datar. Agar kita mengambil pelajaran, jika kita mengetahui hari itu, kita akan berhenti untuk melakukan hal-hal yang buruk. Kemudian wal amala bihi, tak kalah pentingnya adalah mengamalkan Al-Quran. Itu yang penting bagi kita. Jadi membaca 10 ayat, memahaminya, mentadabburinya, menghafalnya, mengamalkannya itu jauh lebih baik. Makanya Abdullah bin Mas'ud mengatakan, kana ar-rajulu minna idza ta'allama 10 ayatin lam yujawizhunna hatta ya'rifa ma'anihinna wal 'amala bihin. Kata Abdullah bin Mas'ud, kami dulu belajar Al-Qur'an bersama Nabi, kalau kami menghafal 10 ayat tidak mau beranjak ke ayat berikutnya lagi. Sampai yang 10 ayat ini kami benar-benar tahu maknanya dan kami amalkan. Jadi tidak mengejar hafidh, tidak mengejar gelar qari, tidak mengejar sanad, tidak. Jadi yang mereka inginkan belajar 10 ayat dari Nabi SAW, difahami maknanya dan diamalkan. Itu yang terpenting. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Proses belajar Al-Quran yang benar seperti ini. Proses menghafal Al-Quran yang benar itu menggandengkan hafalan itu dengan pemahaman dan tadabbur. Jadi membaca Al-Quran tanpa memahami maknanya atau mengamalkan apa yang ada di dalamnya tidaklah dimasukkan ke dalam ayat yang Allah katakan, alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih. Orang-orang yang kami berikan kepada mereka Alkitab dan mereka membacanya dengan benar-benar membaca. Sehingga kalau kita kepingin jadi orang yang
benar-benar dikatakan membaca Al-Quran, fahami maknanya, diamalkan. Fahami, diamalkan. Makanya Fudail bin Iyad mengatakan, innama nazala al-Qur'anu liyu'mala bihi. Al-Quran diturunkan, kata Fudail bin Iyad, untuk diamalkan. Untuk diamalkan. Fattakhadhan nasu qira'atahu amala. Dan manusia menjadikan bacaan Al-Quran itu sebagai amal. Jadi membaca Al-Quran sebagai amal. Setelah kita membacanya, itu adalah merupakan amal kita. Kita tadabburi, kita isinya kita amalkan. Yang haram kita jauhi, yang perintah kita kerjakan. Itu cara kita. Jadi apa yang halal di dalam Al-Quran kita halalkan, kita kerjakan. Apa yang Allah haramkan kita tinggalkan. Maka jika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemuliaan kepada hambanya dengan membaca Al-Quran, mentadabburinya, berupaya untuk mengamalkannya, maka orang tersebut telah mendapatkan kesucian jiwanya. Makanya jamaah dimulakan Allah Azza wa Jalla, saya berharap kita yang memaksa diri duduk setelah salat maghrib sampai menjelang isya, tujuannya untuk memahami Al-Quran, kita berharap ini pertanda Allah memberikan kesucian kepada jiwa kita, dan kita tidak usah berbangga. Kita berharap ini diantara tanda Allah Subhanahu wa ta'ala ingin mensucikan jiwa kita. Karena apa? Karena dengan menuntut ilmu, belajar Al-Quran, belajar hadis Nabi SAW, kita akan meraih kemuliaan diri kita, kita akan meraih sucinya jiwa kita. Ini yang bisa kita sampaikan, insyaAllah. Yang keempat kita akan ambil pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.